Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat baik ini saya bisa bertemu, bertatap muka walau dalam dunia maya, tetapi kita insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah Ramadan sebagai sarana menjaga lisan. Ramadan sebagai sarana untuk menjaga lisan. Sebab lisan yang kita miliki ini bisa menjadi dua fungsi. Fungsi menyelamatkan dan fungsi mencelakai. Tentu dalam bulan Ramadan kita berharap agar fungsi yang paling banyak kita dapatkan dari lisan ini adalah fungsi manfaat yang sebesar-besarnya dunia dan akhirat kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang baik atau diam saja. Ini adalah menunjukkan bahwa kebaikan-kebaikan itu akan bisa kita dapatkan ketika kita bisa mengelola lisan. Seperti kata pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu itulah yang akan bisa menyelamatkan kamu atau justru akan menerkam, meluluh lantakan, merobek-robek, mencabik-cabik hingga kita hancur berantakan. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga lisan. Dalam bulan suci Ramadan ini, beliau sallallahu alaihi wasallam lebih menegaskan lagi tentang betapa pentingnya menjaga lisan. Malam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, amal-amal yang jahil, perbuatan-perbuatan bodoh dalam bulan suci Ramadan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh terhadap apa yang ditinggalkan dari makan dan minumnya selama Ramadan. Allah tidak butuh makan minumnya yang ditinggalkannya selama Ramadan karena tidak bisa menjaga lisan, karena tidak bisa menjaga lidah inilah, maka kemudian perbuatannya menjadi sia-sia. Amal-amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah tidak butuh terhadap puasa kita. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya maka dalam bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk banyak menggunakan lisan ini untuk berzikir kepada Allah, banyak-banyak untuk membaca Al-Quran, sehingga dengan lidahnya itu akan mengalir deras begitu banyak pahala disebabkan karena olah mulut yang benar, olah lidah yang baik, sehingga semua kata-katanya adalah kebaikan, kata-katanya adalah tasbih, kata-katanya adalah istighfar, kata-katanya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, kata-kata yang keluar adalah kalimat thayyibah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah maka dalam sebuah riwayat disebutkan, jika berkata itu adalah sebuah perak, maka diam itu adalah emasnya. Jadi kalau kata-kata itu adalah merupakan satu sumber mendapatkan kebaikan, digambarkan sebagai kebaikan itu perak, maka diam bisa menjadi emas. Kenapa? Saat diam maka orang akan mendapatkan keberkahan. Karena apa? Karena dia mengucapkan sesuatu justru semakin menambah ribet, menambah ribut, menambah kacau, menambah keruh. Maka diam adalah menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan emas kebaikan dari diamnya kita. Tapi kalau memang harus berbicara dan pembicaranya itu bisa mendapatkan sebuah pencerahan, pembicaranya itu bisa mengajak orang kepada kebaikan, kepada motivasi yang baik, maka bicara bisa berbalik menjadi emas dan diam menjadi perak. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan dari ucapan yang baik akan begitu menambah banyak orang tersugesti, begitu banyak orang mendapatkan kebaikan-kebaikan, begitu banyak mendapatkan orang selalu mendapatkan motivasi kebaikan. Itulah pentingnya pembicaraan. Dalam konteks pembicaraan hari ini yang mungkin sering viral adalah bagaimana bisa menulis sebuah kalimat yang menjadi status harian kita, yang di situ ada kebaikan yang mengingatkan orang tentang Allah, membesarkan Allah, menuju kepada lillahi ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya satu di antara orang yang tidak akan merugi dalam surat Al-Asr disebutkan di sana adalah
illalladzina amanu wa amilus sholihat tawasaw bil haqqi tawasaw bisabr. Orang yang selalu bertausiah kebaikan dan tausiah kesabaran. Tausiah itu artinya adalah memberi nasihat. Nasihat itu artinya memberikan orang peringatan-peringatan yang dengannya orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat kepada pesan-pesan kebaikan, yang dengan pesan-pesan itu kemudian mengubah mindset orang, mengubah pola pikir orang, bahkan bisa mengubah perilaku buruk menjadi perilaku yang baik, perilaku malas menjadi perilaku yang rajin beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perilaku buruk menjadi lebih baik lagi, perilaku yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, dan itulah yang akan menjadikan fungsi pembicaraan itu menjadi seperti emas. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam saja. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua ucapan yang sangat ringan dalam ucapan, dalam lidah, dalam bibir, tapi begitu beratnya dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan maha perkasa Dia, maha suci Allah dan maha terpujilah Dia, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Biasakan mengucapkan subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Biasakan selalu ucapan yang keluar adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Biasakan sesuatu yang keluar dari mulutnya adalah kebaikan-kebaikan yang mengajak orang kepada motivasi kebaikan, motivasi melakukan ibadah, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.